Hai pemirsa Hidup Sehat, belakangan jagat maya begitu santer berita tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh Olivia Natania atau Oi terhadap 225 orang dengan total kerugian 9,7 miliar rupiah. Kabarnya ini bukan kali pertama putri sulung Nia Daniati, penyanyi lawas kondang tanah air ini terjerat hal serupa. Beberapa tahun lalu kasus penipuan dan penggelapan dana pun pernah terjadi. Nah, meski telah berkali-kali menyandang status tersangka, mengapa ya Oi tak pernah jera? Berbohong adalah sesuatu yang buruk yang dilakukan secara sengaja untuk menutupi sebuah kesalahan. Dan kebohongan pun biasanya dilakukan saat orang tersudut. Bohong bisa terkesan remeh, namun bahayanya berbohong maupun menipu bisa menjadi candu dan menjadi biasa seperti yang terjadi pada kasus Oi. Lalu apakah ada kaitannya kebiasaan berbohong dalam kasus kejiwaan? Bagaimana ciri saat seseorang berbohong? Bisakah disembuhkan? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi. Oke, baik pemirsa. Aduh, bohong ya, Dokter Alin. Kamu tukang bohong. Aduh, lagunya ya? Lagu apa nggak, Dokter Alin? Okay. Nah, biasanya nih kalau misalnya ada teman berbohong gitu ya, terus ketahuan, aduh keselnya minta ampun pasti kita ya kan. Kamu tukang bohong. Gitu ya. Nah, tapi ini kalau misalnya berbohongnya sampai ke menipu gitu ya, sampai ke merugikan orang lain, menyebabkan gangguan gitu ya kepada orang lain, kepada keluarganya, pada teman-temannya, apakah itu merupakan penyakit kejiwaan? Benar. Saat ini sudah bersama Dr. Lahargo, spesialis kejiwaan. Kesehatan jiwa. Oke. Ada fakta mitos yang pertama, dokter. Kita langsung aja ya. Berbohong atau menipu orang lain jika dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kejiwaan. Fakta atau mitos? Ya, itu adalah suatu fakta gitu ya. Karena berbohong itu adalah suatu bentuk perilaku dari seseorang gitu. Jadi ketika dia melakukan perilaku itu pada awalnya, biasanya memang ada suatu tujuan untuk manfaat, untuk keuntungan. Waktu dari kecil juga kita pernah selalu diingatkan ya bahwa jangan berbohong gitu. Karena misalnya kita memecahkan piring, memecahkan gelas, terus ditanya siapa yang dipecahin? Bukan aku. Tujuannya apa? Supaya tidak mendapat hukuman gitu. Benar. Kemudian di masa-masa dewasa kalau kita kerja gitu ya, kenapa kamu terlambat ini? Oh, itu ada macet di jalan. Padahal kita mungkin terlambat bangun supaya nggak terlalu malu gitu kan. Oh iya, biasanya gitu. On the way gitu. Padahal baru bangun gitu. On the way ke kamar mandi gitu. Iya. Jadi sebenarnya suatu perilaku berbohong itu tujuannya satu tadi untuk self defense kita gitu ya, agar kita nggak terlalu malu atau menghindari suatu hukuman. Tetapi ketika kemudian perilaku berbohong ini dilakukan berulang-ulang, itu menjadi suatu value, suatu nilai hidup dari orang tersebut. Dan ada suatu keuntungan yang dia dapatkan, dan ujungnya itu menjadi suatu karakter atau kepribadian. Kebiasaan akhirnya. Benar sekali. Ada beberapa gangguan-gangguan kepribadian yang bisa memiliki ciri perilaku berbohong gitu. Contohnya gangguan kepribadian antisosial. Nah, itu orang dengan gangguan kepribadian antisosial itu dia berbohong karena dia merasionalisasi semua perbuatannya. Padahal perilakunya itu adalah perilaku yang tidak baik, merugikan orang lain. Tapi dia membenarkan apa yang dia lakukan tersebut karena memang tipe orang yang antisosial ini dia berani untuk melanggar norma, nilai, dan aturan tertentu. Ada lagi gangguan kepribadian narsisistik. Nah, itu gangguan kepribadian di mana orang itu selalu ingin menjadi nomor satu, ingin menjadi yang paling hebat, ingin menjadi yang paling jago. Nah, sehingga dia seringkali berbohong untuk melebih-lebihkan apa yang sebenarnya tidak dia miliki, tidak dia punyai, dia mengatakan hal tersebut dengan berbohong agar selalu dianggap orang sebagai yang nomor satu. Ada juga yang begitu. Ada juga orang gangguan kepribadian borderline atau gangguan kepribadian ambang. Sekarang disebutnya BPD, borderline personality disorder. Nah, ini orang yang tidak memiliki citra diri yang baik dan juga orang yang regulasi emosinya juga kurang bagus, dan seringkali dia melakukan tindakan berbohong itu untuk menutupi insekuritas yang dia milikinya. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa menunjukkan
bahwa berbohong ini bisa menjadi suatu ciri, suatu tanda dari suatu gangguan kejiwaan. Wah. Ini ternyata ya berarti jangan kalau misalnya ada punya kebiasaan yang kecil-kecil seperti ini ya, Dok ya, itu juga harus kita usahakan untuk berubah. Karena berbohong kecil-kecil lama-lama jadi bukit ya. Benar sekali. Oke. Fakta mitos, Dokter Ali. Fakta mitos berikutnya nih, sering berbohong nih, Prof. Dok, atau melakukan penipuan, nih doa ya, berdoa dari saya. Dapat menyebabkan seseorang sulit membedakan yang benar dan tidak benar. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini suatu fakta juga gitu ya. Fakta. Benar, karena suatu perilaku berbohong, tadi kalau pada awalnya dia anggap itu hanya suatu kesalahan, ada muatan afektif gitu ya. Aduh, aku bohong nih, aku sudah salah gitu ya. Tapi ketika berulang-ulang dilakukan, afektifnya tuh menjadi tumpul gitu ya. Dia merasa, oh nggak apa-apa kok aku bohong gitu ya. Karena apa yang sudah aku lakukan ini membawa manfaat dan ternyata respon dari orang lain biasa-biasa saja juga. Atau bisa diatasi kok permasalahannya. Ini sama kayak ada orang-orang yang bilang white lies. White gitu, lies. Dok. Betul. Ya, gitu ya. Kebohongan yang membawa manfaat gitu, katanya begitu. White lies berbohong untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Tetapi prinsipnya sama saja. Dia tidak mengatakan yang sesungguhnya gitu ya. Apapun itu ya, tetap berbohong ya. Tetap aja judulnya bohong gitu ya. Judulnya bohong meskipun katanya untuk kebaikan gitu ya. Dan kalau itu dilakukan berulang-ulang, kembali tadi dia akan menjadi suatu nilai hidup, value yang akan melekat dengan erat. Dan di situ ada muatan kognitif yang berperan. Muatan kognitif itu cara berpikirnya dia. Oke, berarti kalau aku ingin mendapatkan sesuatu, berbohong ini adalah cara yang paling baik yang bisa aku lakukan. Sehingga aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan ini. Dan itu menjadi gaya hidup, lifestyle pada akhirnya, dan membentuk suatu kepribadian dari seseorang ini. Nah, itulah yang tadi. Jadi sulit membedakan ini benar-benar bohong atau jujur nih orang ini gitu ya. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan pada akhirnya. Iya, benar-benar. Oke. Fakta atau mitos berikutnya, Dokter. Sering berbohong, bahkan menipu, itu menyebabkan kecanduan. Fakta atau mitos, Dokter? Itu adalah suatu fakta juga. Gitu. Bahaya, candu ya. Jadi candu ya berbohong itu. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu berbohong dan dia mendapatkan keuntungan, ada zat kimia di otak yang namanya dopamin, neurotransmitter. Itu berlebihan jumlahnya. Itu membuat suatu perasaan atau sensasi yang nyaman, happy, euforia, dan gembira gitu ya. Dan kemudian ketika itu menurun, maka dia akan merasa, aduh aku tidak nyaman ini, nggak enak ini. Nah, dan dia hanya tahu satu cara, yaitu dengan berbohong dan mendapatkan keuntungan lagi untuk meningkatkan lagi tuh dopamin yang ada di otaknya yang bikin dia happy, tenang, dan bahagia tadi. Sehingga terjadilah yang namanya perilaku kompulsif, perilaku berulang-ulang. Nah, salah satunya perilaku berulang dalam berbohong ini. Iya, kecanduan. Gitu ya. Yes, betul sekali gitu ya. Nah, selanjutnya nih, Dok. Saya sebutnya Prof terus ya, ini nggak apa-apa. Doa dari saya, Dok. Oke. Amin. Selanjutnya nih, Dok. Kebiasaan berbohong ini dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Ini fakta atau mitos, Dok? Tapi jangan dijawab dulu, Dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.